harga subsidi di seluruh Indonesia khususnya Kota Makassar, Mhm. di mana bahwa kita ini masih dalam suasana keluar dari pandemik. Lalu kita dihadapkan dengan sebuah persoalan yang tentunya sangat berdampak kepada masyarakat umum, bukan hanya berdampak kepada masyarakat angkutan saja, pengusaha angkutan saja, tetapi ini akan berdampak kepada masyarakat luas, ya, karena Mhm. apa? Apabila pemerintah benar-benar menaikkan harga bersubsidi pertalite maupun solar, maka secara otomatis penyesuaian tarif akan dilakukan oleh semua pihak termasuk Organda, ya, termasuk Organda. Nah, Organda ini apabila betul-betul pemerintah menaikkan harga BBM baik pertalite maupun solar, maka secara otomatis Organda akan melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan berapa persentase kenaikan BBM itu sendiri. Nah, apabila apabila dilakukan penyesuaian tarif, maka secara otomatis akan berdampak kepada masyarakat umum, pengguna angkutan umum, ya, pengguna angkutan umum. Sehingga yang tadinya mungkin 7.000, ya bisa naik menjadi 9.000, bisa naik menjadi 10.000, ya tergantung dari berapa persentase kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, lalu apa yang terjadi berikutnya? Itu semua akan berdampak kepada kebutuhan, ya, kebutuhan masyarakat yang akan dialami, karena semuanya akan terjadi di pengangkutan. Nah, kalau di pengangkutan ini ada penyesuaian tarif, ada juga kenaikan tarifnya, maka secara otomatis, ya, biaya-biaya yang akan dibutuhkan oleh masyarakat itu pasti naik. Sehingga inilah yang saya katakan tadi, bahwa kondisi saat ini masih belum peak, ya, masih ini, sehingga pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menaikkan. Makanya kita perlu kali mencoba memberikan ruang bagaimana pertimbangan-pertimbangannya, sehingga di dalam kondisi saat ini pemerintah eh, tetap mau menaikkan BBM itu sendiri. Mhm. Nah, kalau melihat mungkin, beberapa ini kan masih terasa banget ini, Pak, ya, masih terasa dampaknya sejak, penghapusan premium kemarin ya, dan semuanya itu beralih ke pertalite termasuk mungkin yang menjadi berdampak juga besar bagi pendapatan khususnya nih para pengusaha, ataupun juga para, eee, apa namanya, di angkutan darat begitu yang bekerja di angkutan Iya, darat iya. ya. Nah, ini akan ada lagi nih, selama ini mungkin belum belum normal-normal dirasakan walaupun sudah berjalan normal tapi belum 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 pas gimana, masih Iya, serak, masih ada bebannya juga ya. Nah, ini masih akan banyak. ada lagi, kenaikan harga BBM yang tentunya akan berdampak lagi dengan sektor-sektor Ya, lainnya, tertekan lagi nih, terkadang pengusaha lagi, ini. ya Nah, betul. eee, gimana nih Anda memberikan penjelasan juga nih kepada seluruh anggota, Organda nih? Nah, inilah yang berat tentunya, karena ini yang berat karena bahwa anggota kami pasti kan mendesak apa sih perjuangan Organda terhadap kebijakan-kebijakan ini Mhm. kan. Nah, oleh karena itu ya makanya kami selalu berharap sebuah kebijakan-kebijakan itu sebelum itu barangkali dilaksanakan atau diumumkan, barangkali ada koordinasi lah, sehingga kita juga ini bisa memberikan ruang penjelasan kepada anggota terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Namun Mhm. demikian, sesungguhnya bahwa apa yang telah terjadi dengan penghapusan premium yang dikatakan tadi Pak, ya, bahwa ini masih terasa buat pengusaha angkutan itu beratnya dilakukan pengalihan ke pertalite dengan harga yang berbeda. Sementara penumpang di sekitar khususnya di Kota Makassar itu memang itu sangat menurun, sehingga memang berbanding tidak sehat antara pemakaian BBM dengan penumpang itu sendiri. Sehingga inilah bisa dilihat kondisinya saat ini. Lebih-lebih lagi nanti apabila ini betul-betul pemerintah menaikkan harga pertalite, maka ini akan sangat berpotensi berdampak lagi pada angkutan. Bukan persoalan penyesuaian tarifnya, bukan persoalan dinaikkan tarif itu untuk Mhm. masyarakat, bukan itu.
tetapi bagaimana daya masyarakat itu mampu enggak memenuhi pada saat putusan tarif itu dilakukan. Kan kita juga berhitung di situ, jangan sampai ya mudah saja kita kasih keluar 10.000, 9.000 dan seterusnya. Tapi apakah masyarakat pengguna ini mampu menerima itu dengan apa lagi namanya keuangan menengah ke bawah, ya kan? Masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu sesungguhnya memang sangat berpotensi ketidakmampuan masyarakat apabila BBM ini tetap pemerintah naikkan. Ya. Lagi-lagi salah satu bahwa sampai hari ini program pemerintah dalam hal ini yang namanya My Pertamina itu juga lagi sedang kita kembangkan ini tiba-tiba masuk lagi ini. Artinya ya kita kan dibingungkan dengan persoalan yang ada di belum selesai satu, nambah lagi ya. Iya, ada lagi. Jadi kita bingung ini dalam proses kita sosialisasi kepada masyarakat transportasi khususnya dia yang angkutan umum ini, bagaimana untuk mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan BBM yang bersubsidi. Sementara Galatkan ini lagi-lagi naik lagi. Jadi gimana ya antara subsidi dengan bukan subsidi, ya kan? Ya itu. Maksudnya antara disubsidi dan bukan subsidi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau subsidi dinaikkan berarti kan sama dengan harga yang biasa. Kecuali kalau jenis lain yang dinaikkan, lalu Pertalite dan solar yang memang itu subsidinya itu tetap, berarti kan tidak ada kenaikan ini yang subsidi. Artinya bisa kita lihat BBM yang bersubsidi dinaikkan harganya. Artinya apakah ini sudah bersubsidi atau tidak? Nah, kalau tidak bersubsidi harganya berapa? Ya, jangan sampai harga yang tetap juga sama tetapi dikatakan itu bersubsidi. Nah, kalau melihat mungkin kemarin kan mungkin selepas premium itu di momen premium dihapuskan dan beralih ke Pertalite, ini kan juga terdampak pada para yang berkecimpung di angkutan darat ini ya. Nah, ada pun juga diarahkan bahwa akan ada subsidi kepada para pengusaha angkutan darat ini. Tapi kan itu juga belum berjalan baik, Pak ya. Belum berjalan baik seperti tadi yang Bapak sampaikan. Belum selesai bagaimana jatah mereka kena begitu untuk subsidi bahan bakar untuk operasional mereka nih. Ini ada lagi nih harga naik. Nah, kalau dikatakan 10.000 per liter nantinya, ini tentunya berapa tarif ini tadi juga sudah dijelaskan bahwa mampu tidak masyarakat menerima gitu ya. Dengan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif kan gampang aja mungkin dari Organda sudah oke. Tapi ada nggak nih dampak baik positif kepada masyarakat mau menggunakan lagi nih angkutan darat yang jadi semakin terpuruk nih para pengusaha di Organda. Bagaimana melihatnya, Pak? Kalau kami karena namanya angkutan umum ini adalah memang di undang-undang ini memang pemerintah harus wajib memenuhi pelayanan angkutan umum khususnya di masyarakat, bahwa itu tugas negara, tugas pemerintah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya melalui angkutan umum. Dalam hal ini kalaupun nanti subsidi ini naik, berapapun naiknya ya, untuk masyarakat umum, tetapi untuk masyarakat angkutan umum yang memang tujuan peruntukannya adalah masyarakat umum menengah ke bawah, barangkali ada pengecualian, ada selalu pengecualian terhadap penggunaan angkutan umum. Jadi kalaupun ini BBM naik, berapapun naiknya, ya, tetapi pengguna angkutan umum itu bisa tetap. Anggaplah dia tidak dinaikkan, karena jelas mereka itu angkutan umum itu jelas. Pertama dia kuning, ya, kemudian kedua dia mengambil penumpang masyarakat umum, bukan dipakai keluarganya, sehingga tercapailah undang-undang bahwa memang pemerintah betul-betul
ya betul-betul memperhatikan masyarakatnya melalui pelayanan angkutan umum untuk penggunaan masyarakat umum yang pemerintah belum sanggup untuk melakukan pelayanan secara umum terkhusus di Kota Makassar, bahwa 14 trayek yang dilakukan khususnya di Kota Makassar ini belum mampu pemerintah menyediakan kendaraan untuk melayani masyarakatnya di 14 trayek. Ya, sehingga ada masyarakat pengusaha-pengusaha kecil yang mencoba membantu pemerintah dengan menghadirkan angkutan-angkutan sebagai angkutan umum menjadi pelayanan masyarakat menengah ke bawah, yaitu namanya PT-PT ya yang ada saat ini. Oleh karena itu kalau memang pemerintah betul-betul mau menaikkan harga BBM bersubsidi, maka perlu ada pertimbangan barangkali untuk pelayanan angkutan umum dalam ini plat kuning itu bisa menjadi pertimbangan tidak dinaikkan BBM yang digunakan, tetapi tetap pakai subsidi yang bisa terjangkau dan juga nanti kepada masyarakat umum juga bisa terjangkau. Baik, sejauh ini Pak mungkin dengan beberapa hari ini ya semakin menggelontorkannya bergulirnya informasi-informasi bak bola panas ini bagi seluruh masyarakat termasuk mungkin ya di seluruh lingkungan organda khususnya pengguna atau pengusaha angkutan darat ini. Ada dorongan seperti apa nih Pak ke Pak Zainal untuk bersuara kepada wakil rakyat mungkin atau bagaimana? Jadi sebenarnya kami telah mengkomunikasikan mulai dari kemarin setelah ada informasi dari RRI, teman dari RRI, bahwa akan ada ini. Saya mencoba melakukan koordinasi kepada teman-teman dan barangkali 1-2 hari ini saya akan mencoba melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Perhubungan maupun provinsi maupun kota bersama dengan barangkali dari Pertamina maupun dari Migas, sehingga apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalau kita memahami apa maksud tujuannya untuk melakukan sosialisasi kepada pengguna maupun kepada pengusaha ada lebih terbuka lebih terbuka, sehingga barangkali di forum atau di rapat itu ada beberapa pertimbangan yang bisa kita jadikan sebuah rekomendasi menjadi pertimbangan seperti apa dampak atau kebutuhan atau kemampuan masyarakat terkhusus di Kota Makassar. Nah itu perlu menjadi pertimbangan. Jangan membuat risih setelah kebijakan-kebijakan itu keluar. Makanya dan tadi saya katakan bahwa apapun yang dikeluarkan oleh kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, sesungguhnya di organda di angkutan itu tidak ada masalah karena ada penyesuaian tarif. Namun akan ada dampak berikutnya kepada masyarakat umum karena dia pengguna. Contoh, kami dari Makassar ke Toraja, kami Makassar ke Palopo, kami Makassar ke Mamuju, itu pasti akan ada peningkatan tarif biaya. Nah, makanya itu akan menjadi pertimbangan, bukan hanya sekedar bahwa kalau ini perlu kita naikkan ini sehingga dapat ini. Nah, itu barangkali juga perlu menjadi pertimbangan. Kalau ini BBM dinaikkan, bagaimana masyarakat kita pengguna angkutan umum yang setiap hari ini bagaimana kira-kira? Mampu enggak dia menggunakan itu? Mampu enggak menggunakan itu kalau tarifnya naik dari sini menjadi 300.000 dari sini sampai Mamuju umpamanya. Berarti PP 600.000. Kira-kira gimana itu semua menjadi pertimbangan. Nah, oleh karena itu dari tadi saya katakan kalaupun nanti BBM dinaikkan, maka perlu dipertimbangkan di angkutan umum itu penggunaan BBM-nya jangan dinaikkan. Artinya jatah untuk subsidinya ini dipastikan. Dipastikan Pak ya. Dipastikan bahwa anggaplah hari ini berapa 7.000 sekian 7.000 sekian. Kalaupun naik nanti BBM bersubsidi 10.000, maka pengguna angkutan umum tetap di angka 7.000 sekian. Itu.
maksud saya. Ya artinya ya sama-sama enak di tengahnya begitu Pak ya. Iya, iya, sama-sama. Win-win solution Iya, gitu. iya. Oke. Baik, terima kasih mudah-mudahan ya wacana ini didengarkan juga nih oleh para wakil rakyat untuk disuarakan. Dalam hari ini juga Pertamina mendorong hal ini bisa. Tapi kalau Pertamina pasti nunggu pemerintah juga nih. Tapi kita akan Iya, coba iya. nih terhubung dengan pihak Pertamina karena masih belum bisa ngobrol pagi hari ini. Baik, terima Oke. kasih Pak Zainal Abidin, Ketua Organda Makassar. Setidaknya bisa menenangkan dulu nih masyarakat dan Iya, juga para pengusaha dan juga pengguna angkutan darat ini. Mudah-mudahan ada hal yang baik dan didengarkan lah bahwa kalaupun naik BBM-nya ini subsidinya tetap untuk para pengusaha angkutan darat ini diprioritaskan juga atau didengar lah atau ada jatah yang iya. pasti nih untuk mereka bisa menekan juga nih biaya operasional dan sebagainya. Baik, Baik, terima baik, kasih Pak. Pak Zainal Abidin. Di lain waktu kita akan berbincang lagi ya. Iya, Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Zainal Abidin, Ketua Organda Makassar yang menyatakan bahwa eh, ikut saja sih apa ya keputusan pemerintah, tapi setidaknya kalaupun BBM dinaikkan tentunya akan ada penyesuaian tarif. Namun yang dipikirkan bahwa bagaimana ini berdampak ke depannya bagi para pengusaha ataupun juga para pengguna angkutan umum khususnya angkutan darat di hari-hari ke depan atau selepas dinaikannya harga BBM. Kalaupun juga BBM dinaikkan harganya, mereka pengen bahwa para pengusaha ataupun yang berperan aktif di gabungan pengusaha angkutan darat ini itu diperhatikan bagaimana program mereka untuk mendapatkan subsidi untuk membantu operasional kegiatan mereka ini tidak tidak digantung begitu istilahnya ya. Karena kebetulan mungkin tadi Pak Zainal juga mengatakan program yang kemarin pun bahwa yang mereka ini berhak juga mendapatkan subsidi itu belum jelas ya. Dan ditambah lagi dengan kenaikan ini akankah semakin kabur gitu ya. Jadi ditetapkan pastikan mereka bisa mendapatkan subsidi juga para pengusaha angkutan darat ini walaupun harga BBM nanti dinaikkan. Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin dan juga masyarakat dimanapun berada. Diharapkan mungkin tetap tenang-tenang ya dan mudah-mudahan juga wacana ini bisa didengarkan ya dan bisa dibatalkan lagi nih oleh pemerintah ya untuk wacana kenaikan ini. Dan ada solusi ya, rata-rata sih mengatakan pengennya ada solusi bagaimana pemerintah bisa melakukan revisi aturan yang menghentikan kebocoran-kebocoran ini pada anggaran subsidi BBM ini yang justru banyak disinyalir dinikmati oleh industri skala besar, ya, pertambangan, perkebunan dan sebagainya. Kalaupun ini ditutup kebocoran-kebocoran ini, pemerintah tentunya bisa lebih hemat dalam pengeluaran subsidi. Pasalnya 93% konsumsi solar adalah jenis subsidi. Baik, kita akan lanjut nanti dengan narasumber berikutnya. Pendengar tetaplah bersama kami dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Saya akan kembali. Kata-kata dari mulutmu memang berbahaya. Kau permainkan hatiku dengan berbagai cara. Mata bibirmu sentuhku
sampai kaki. Pikirku mudah bagimu, namun bersamamu tak bagiku. Now baby boy listen to me, boy show me how you gonna get me paralyzed. Me now tell me when you gonna get me paralyzed. Me boy get me, how you gonna get me paralyzed? Like someone like I want you to get me paralyzed. How you gonna get me paralyzed? When you gonna get me paralyzed? How 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 you gonna get me paralyzed? Now baby boy listen to me, boy show me how you gonna get me paralyzed. Me now tell me how you gonna get me paralyzed. Me boy get me, how you gonna get me paralyzed. Get me someone like me, I want you to get me paralyzed. How you gonna get me paralyzed? Now tell me how you gonna get me paralyzed. How you gonna get me paralyzed? How you gonna get me paralyzed? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kita tengah menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 belum usai, krisis global termasuk tantangan disrupsi, di mana inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental telah mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Tentu diperlukan kerja keras dan gotong royong agar Indonesia dapat menghadapi kondisi tersebut. Mari kita perbal rasa nasionalisme, terus kobarkan semangat persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Saya Hendra Asmo, Direktur Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari Kepala Adat Besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2 kali 3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya Perang Konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah. (94,4 FM) Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini, pendengar. Kita masih membahas terkait beban subsidi BBM ya, semakin membengkak. Siap-siap harga BBM bersubsidi, dalam hal ini Pertalite dan solar, akan dinaikkan. Dan mendapatkan informasi bahwa
kenaikan ataupun juga melambungnya harga minyak dunia ini berdampak pada anggaran subsidi untuk BBM yang selama ini pemerintah lakukan itu juga semakin membengkak yang mencapai 502 triliun ya. Dan akankah ini terus dipertahankan dan dicarikan juga solusi-solusi lain selain keputusan bahwa nanti akan menaikkan harga jual kembali ya untuk Pertalite dan solar ini ke masyarakat. Nah, tentunya nih yang dipertimbangkan bahwa bagaimana masyarakat ini dikatakan belum siap dengan pertumbuhan ekonomi yang baru berjalan masih dari pandemi ini baru berjalan dengan dinaikannya harga ini akan juga berdampak serentak pada beberapa bidang lainnya ya yang akan dirasakan menjadi beban baru lagi nih untuk masyarakat yang baru semakin berat merasakannya. Dan juga tadi sudah ada dari pengusaha organisasi angkutan darat juga mengatakan bahwa siap-siap saja sih tapi tetap harus ada jaminan juga bahwa mereka yang mendapatkan subsidi agar bisa melakukan aktivitas usahanya ataupun juga membantu operasionalnya ini semakin ringan. Baik, saya sudah terhubung dengan narasumber kita berikutnya dari anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Bapak Aswar SE, di mana kita ketahui bahwa bidang Komisi B ini meliputi bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan lain-lainnya. Di ruang dengar Anda sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih Selamat Pak? pagi. Iya, Pak Aswar. Baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk waktunya pagi ini Pak bersama RRI dan juga saya Arfan di ruang dengar Anda. Baik, sedari pagi tidak kita membahas terkait rencana wacana kenaikan harga BBM bersubsidi ini ya. Dikarenakan anggaran subsidinya semakin membengkak oleh pemerintah dikatakan. Nah, tadi beberapa pihak baik dari masyarakat ataupun juga dari pengusaha angkutan darat ini memikirkan bahwa bagaimana beban mereka ini semakin naiknya dan juga dampaknya ke sektor-sektor lain. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak juga sebagai Komisi B DPRD Kota Makassar nih yang membidangi hal perekonomian dan perindustrian dan sebagainya. Ini melihatnya seperti apa nih wacana yang dilontarkan oleh pemerintah begitu dengan rencana kenaikan harga BBM ini? Ya, terkhusus dari fraksi kami tentunya, kan saya dari fraksi PKS dari pusat itu sudah menginstruksikan kepada seluruh kader untuk juga mewacanakan bahwa kita fraksi PKS itu menolak kenaikan itu karena mestinya pemerintah mencari opsi-opsi lain untuk menutupi defisit itu. Ya, karena sangat berbahaya dalam pandangan kami akan terjadi efek domino yang luar biasa jika subsidi BBM itu dihilangkan begitu saja. Apalagi kita masih dalam kondisi pemulihan ya di mana masyarakat baru sedikit bergembira dengan lepasnya prahara atau dilema Covid kemarin. Ya tiba-tiba dimunculkan lagi sebuah ujian berat lagi. Ya itu kan kalau saya sih salah satu saya mendukung kalau misalkan yang dinaikkan misalkan yang memang bukan BBM yang menjadi kebanyakan masyarakat yang memakainya. Ya kalau misalkan BBM yang road yang tinggi, yang untuk mobil-mobil mewah dinaikkan itu tidak ada masalah karena mereka memang wajib untuk membantu atau mensubsidi warga yang lainnya. Baik, masyarakat juga tadi mengatakan ada beberapa opini dari warga Kota Makassar sendiri juga dia bergabung tadi bersama kami di Opini Publik. Masyarakat mengiranya bahwa dengan dicabutnya premium kemarin kita beralih ke Pertalite, masyarakat itu sudah meringankan subsidi ya. Rupanya Pertalite ini juga dengan harga normal masih disubsidi juga ya semakin membengkak. Nah, masyarakat menilai bahwa kalau ini naik lagi ya boleh dijelaskan ya subsidinya berapa gitu. Jadinya nanti di belakang lagi berubah lagi bahwa ini masih subsidi. Jadi ya itu juga yang itu juga yang kita pertanyakan juga sama dengan apa yang dipertanyakan masyarakat. Dan masih ada juga kan beberapa daerah di luar negeri sana bukan di negara kita yang harga
BBM-nya Masih mungkin rendah. lebih rendah dari kita, ya kan? Dan masih bisa survive, ya. Makanya itu menjadi pertanyaan bersama kita, ya. Terus ya kemarin kan bensin sudah dihilangkan, itu cukup juga membebani masyarakat. Alhamdulillah kita bisa survive. Tetapi kalau Pertalite lagi misalkan mau dihilangkan subsidinya, mungkin ada suatu saat nanti yang lebih tepat kemudian hari. Tapi kalau sekarang belum waktu yang tepat bagi kami rasanya. Masih menjadi pertanyaan belum waktunya begitu ya. Belum siap Iya, lagi belum nih ya. waktunya. Iya. Nah, kira-kira kalau mungkin juga tadi menggaungkan banyak juga masyarakat yang menggaungkan ya, cari solusi lain dah gimana menambal kebocoran-kebocoran subsidi di bidang energi ini, itu yang harus dipikirkan dulu ya agar bisa mengurangi defisit anggaran untuk subsidi BBM ini sendiri. Kalau dari Pak Aswar sendiri melihatnya solusi apa nih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa pemerintah punya pakar yang banyak. Ya. Ya, tentu kan ini kan kebijakan pemerintah pusat. Banyak sekali solusi yang bisa dicari, insya Allah. Kalau kita mau serius untuk mencari solusi itu dan tidak membebani masyarakat dalam pencabutan BBM. Ya, saya kira banyak pakar yang bisa berkomentar mungkin tentang apa opsi-opsi lain yang bisa membantu pemasukan negara untuk menutupi defisit anggaran kita. Nah, juga ini kan dikatakan bahwa kemarin bahwa jelang HUT kemerdekaan ya, di mana mengatakan bahwa dilaporkan Januari hingga Juli ada surplus penerimaan negara ya, tapi diiringi juga besarnya subsidi BBM ini mencapai 502 triliun ya, cukup luar biasa. Dan pemerintah menjaga itu agar masyarakat juga tetap mendapatkan yang memang pantas untuk disubsidi begitu ya. Karena masih banyaknya juga tidak tepat sasaran. Nah, berkali-kali hal ini digaungkan tidak tepat sasaran, tidak tepat sasaran begitu tadi ya. Nah, ini juga yang dikeluhkan tadi oleh Organda bahwa program yang menyentuh mereka juga kemarin belum selesai, ini ditambah lagi dengan wacana kenaikan harga BBM subsidi ini yang semakin membebani mereka para pengusaha, khususnya juga para pengguna angkutan darat ini ya ke depannya. Nah, gimana nih Pak Aswar? Iya. Jadi itulah juga pemerintah pusat kok sudah tahu apa masalahnya, tapi mencari solusi yang lain. Kan sudah tahu masalahnya salah tepat sasaran atau apa, tapi sampai sekarang belum ada simulasi atau teknik yang bisa mengatasi kebocoran-kebocoran itu. Ya kan, mestinya mereka sudah berpuluh-puluh tahun itu mesti itu bisa teratasi. Ya kan, bukan malah dengan teknik mencabut seluruhnya itu subsidi itu. Kasihan masyarakat. Baik, berbagai sektor tentunya ya kita pikirkan itu menjadi efek dominonya nanti kalau kenaikan harga. Apalagi dengan isu ini sudah masyarakat sudah merasakan bahwa belum naik saja ini sudah banyak jadi kan harga sembako yang sudah naik duluan ini. Setiap ada isu kenaikan saja itu sudah ada efek domino di masyarakat. Ya, tiba-tiba ada yang menahan mungkin berbagai komoditasnya, mengantisipasi kenaikan BBM yang akan berimplikasi dengan kenaikan harga barang-barang, sehingga mulai orang menahan komoditasnya, kan itu berbahaya, ya kan? Kalau isu itu diangkat, bahwa kenaikan BBM ini. Baik, kita juga melihat bahwa dengan naiknya harga minyak dunia ini tentunya juga Indonesia dalam hal ini pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah ini untuk mendorong penerimaan negara. Nah, di sisi lain kalau ini naik, mengapa subsidi ini dikatakan semakin membebani begitu kepada masyarakat? Dan setidaknya ini bisa juga lah menjadi pendorong pemerintah untuk tetap menjaga subsidi ini ataupun juga tidak menaikkan harga BBM. Kalaupun nanti ini dinaikkan juga nih, walaupun ini dinaikkan nanti, masyarakat mau tidak mau akan harus menerima nih Pak, harus menerima konsekuensinya dan sebagainya. Tapi tentunya akan
itulah kasihan masyarakat Iya. selalu jadi korban Mhm. akan kebijakan yang istilahnya tidak dipikirkan bersama. Mhm. Ya, kalau juga pemerintah tidak konsisten terhadap harga minyak dunia. Mhm. Katanya fleksibilitas harga, tetapi ketika harga minyak dunia turun ke level terendah, harga BBM kita tetap dengan harga. Tetap dengan harganya Ya tidak kan? turun malah ya. Ya, makanya ya sebenarnya pasti banyak solusi yang lain yang bisa diterapkan. Kalau saya opsinya memang harusnya ditahan dulu kenaikan BBM ini, cari upaya lain menutupi defisit negara, dan saya yakin kita punya pakar yang banyak, kita punya aset yang besar, ya, dan kalau dipikirkan bersama pasti ada jalan keluarnya. Mhm. Seperti apa riak-riak yang sudah diterima suara-suara dari yang masuk di Komisi B Pak Aswar Tangani nih? Seperti apa nih, sudah ada yang menggaung nggak nih? Ya, pasti sama semua Sama semua masyarakat ya. pasti sudah berteriak. Mhm. Kalau misalkan ini kesulitan, kalau kita turun reses, bagaimana kesulitan di masyarakat, ya kan, beban hidup di masyarakat, harga-harga pada naik, ya kan, itu di mana-mana kita dapati. Artinya masih ini, Bapak melihatnya di lapangan memang masyarakat belum bisa begitu ya menerima. Ya, ini kan kita kan ini Baru masih merangkak dalam nih ya Pak ya? recovery, ya bukan Baru lagi merangkak baru merangkak dari kelesuan 2 tahun lebih akibat COVID ini. Hmm. Tapi kalau menahan juga ini pemerintah takutnya jadi bakal jebol juga nih Pak. Kalau tidak ada solusi juga nanti yang akan ditemukan bagaimana nih? Saya yakin akan ada solusi. Ada lah ya. Ya, solusi dan negeri kita negeri yang diberkahi insya Allah. Oke. Nah, kepada Komisi B mudah-mudahan ya bisa memperjuangkan juga nih, kalaupun masyarakat juga berharap banyak wakil-wakil rakyat kita ini yang ada di DPRD Kota Makassar maupun di provinsi yang akan menggaungkan juga hal penolakan terkait wacana ini. Kalaupun mungkin ini belum ada ketuk palu, tapi ya masyarakat takutkan bahwa nantinya ini ujuk-ujuk tengah malam sudah naik nih Pak. Iya. Seperti beberapa waktu lalu. Tapi sebaiknya memang pemerintah mensosialisasikan lagi ini seperti apa. Kalaupun mungkin ditunda, ada range waktu kah yang harus diberikan kepada masyarakat atau gimana nih Pak? Iya, kalau ditunda yang cukup lama mungkin. Cukup lama. Bukan tahun ini atau bukan tahun depan. Waduh, Pak. Ya. Jadi kalau bisa memang setelah ekonomi berjalan bagus, dan satu lagi tadi bagaimana kan dikurangi, itu tidak langsung semuanya kan. Tetap harus masyarakat miskin atau kelas masyarakat miskin kita harus tetap dilayani, disubsidi. Ya, dan itu memang harus pendataannya jelas supaya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran. Nah, menanggapi juga nih masyarakat Kota Makassar yang beropini juga nih tadi ataupun berkomentar bahwa kenapa sih pemerintah selalu mengambil kebijakan-kebijakan untuk yang simpel seperti ini tapi berdampaknya besar pada masyarakat. Khususnya itu yang paling terasa kan yang selalu tertindas, merasa terzolimi atau merasa terkena dampaknya itu adalah masyarakat miskin ataupun yang tidak mampu begitu. Saat anggaran subsidi yang begitu besar itu hanya dinikmati oleh pengusaha perkebunan, pertanian sawit yang harusnya mereka nih ini kenapa selalu mengatasnamakan untuk subsidi kepada masyarakat miskin begitu, padahal mereka ini belum dapat juga nih Pak. Ya, makanya dari dulu begitu terus. Makanya data kita, statistik dan data kemiskinan kita harus jelas dan tidak bisa lagi ada tidak tepat guna. Dan itu ya tidak boleh terulang lah yang begitu-begitu. Ya. Iya, banyak mengatakan bahwa masyarakat ini ujuk-ujuknya masyarakat miskin lagi yang level bawah lagi nih yang harus merasakan pahitnya nih dengan kenaikan kalau. Iya, semuanya pasti kena berdampak, tapi tentu masyarakat miskin yang paling terasa. Karena kalau sudah tidak ada kemudian ditekan lagi lebih terasa pastinya. Baik, mungkin sebagai closing statement dari Pak Aswar nih kepada masyarakat Sulawesi Selatan menanggapi
wacana kenaikan ini agar tenang mungkin, atau dari Komisi B memberikan angin segar bahwa ini akan menekan juga agar ditunda, seperti apa nih Pak? Iya, ya kita kan itu kan kebijakan pusat. Kita hanya bisa ya berdoa, berharap dan berdoa, kemudian menyatakan sikap bahwa kita menolak kenaikan itu. Menyatakan sikap, berdoa, ya itu aja yang bisa kita lakukan. Menyatakan sikap, berdoa, ikhtiarnya begitu Pak ya? Iya, ikhtiar kita mengatakan penolakan, ya kita tolak, kita mengatakan sikap saya menolak nih. Ya tetapi kalau umpama tetap diberlakukan ya mudah-mudahan ada solusi akibat dari kenaikan itu dari pemerintah. Ada solusinya, misalkan memang betul-betul warga miskin bisa dibantu atau dipenuhi kebutuhannya. Baik, terima kasih untuk waktunya yang saya ganggu nih Pak Aswar, mungkin lagi sibuk di komisinya pagi ini. Oke. Ya, mudah-mudahan masyarakat memahami ini dan kita berharap ada solusi dari pemerintah begitu Pak ya akan wacana ini. Terima kasih Pak Aswar, Komisi B DPRD Makassar ya sudah bersama kita di Dialog Interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Aswar SE Komisi B DPRD Makassar mengatakan bahwa ya mengupayakannya seperti ini, penolakannya hanya bisa ikhtiar dengan penolakan begitu ya dari komisi. Tapi kembali lagi ke pemerintah. Diharapkan juga nih masyarakat dan juga Pak Aswar juga tadi dari Komisi B mengatakan ya kembali lagi ke pemerintah, karena yang menjadi penentu adalah pemerintah memutuskan mau naik atau tidak, dan paling tidak ada win-win solution lah di balik pemilihan opsi ini, apakah harus subsidinya ditekan atau ditambah begitu agar tidak naik nih harga BBM, atau solusi terakhir menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Tapi kita tunggu juga nih apa tawaran positif dari pemerintah, apakah misalnya tadi pihak organda misalnya dari pengusaha angkutan darat, angkutan laut dan sebagainya, yang tentunya berdampak juga ada sesuatu yang positif juga didapatkan dalam hal mungkin keringanan dan kepastian mereka untuk berusaha dan beroperasi, termasuk juga masyarakat, kemampuan ekonomi masyarakat apakah memang sudah mampu nih ya, kalau memang ujug-ujugnya BBM bersubsidi ini harus dinaikkan harganya dan final. Nah, kita berharap seperti itu ya. Dan tentunya pendengar, kalau dari data tadi katakan bahwa dari Januari hingga Juli 2022 serapan subsidi energi baru 88 88,7 triliun rupiah berdasarkan data APBN. APBN sedang surplus 106,1 triliun atau 0,57% dari PDB periode Juli. Artinya pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk mendorong penerimaan negara. Nah, kenapa surplus ini tidak bisa diprioritaskan untuk menambal nih subsidi energi yang begitu besar? Ya, jangan ada indikasi bahwa pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgen dan mengorbankan subsidi energi yang sangat bisa berdampak pada masyarakat ke bawah. Win-win solution-nya dikatakan bahwa pemerintah ini bisa melakukan revisi aturan untuk hentikan kebocoran solar subsidi misalnya, yang banyak dinikmati nih sampai sekarang oleh industri-industri berskala besar, misalnya pertambangan dan perkebunan. Nah, kalau ditutup nih kebocoran BBM bersubsidi seperti ini bisa menghemat pengeluaran subsidi, paling tidak 93% konsumsi solar adalah jenis subsidi. Jadi atur dulu nih kebocoran solar subsidi yang di truk yang mengangkut hasil tambang dan sawit daripada melakukan kenaikan harga dan pembatasan untuk jenis pertalite kepada masyarakat. Nah, ini pendengar informasinya. Nah, tentunya juga apa yang berimbas ya terhadap perekonomian kita di Indonesia dan juga di dunia selama pandemi ini. Tentunya ini baru berjalan, dikatakan menyemangati untuk tumbuh kembali, Indonesia bangkit kembali. Namun harus terbebani lagi nih pemerintah dengan wacana bagaimana menekan subsidi BBM bersubsidi ini. Dan pendengar,
dikatakan bahwa sinyal untuk wacana kenaikan harga bahan bakar minyak BBM ini sebelumnya diungkapkan ya oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, di mana kenaikan BBM bersubsidi ini akan diumumkan nanti pekan depan. Dan tentunya salah satu alasan kenaikan harga BBM yang menjadi alasan pemerintah adalah ini membebani APBN hingga 502 triliun rupiah seperti saya informasikan. Jadi dipertanyakan juga bahwa sudah tepatkah kebijakan pemerintah ini untuk menaikkan harga BBM ataupun menekan APBN. Kalau pengamat ekonomi Universitas UGM Fahmi Radi juga menilai bahwa menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Alasannya kenaikan harga Pertalite dan solar yang proporsi jumlah konsumennya itu di atas 70% sudah pasti akan menyulut inflasi. Nah, demikian juga tadi Prof. Asdar dari Universitas Hasanuddin juga menyampaikan hal tersebut bahwa jangan dulu karena jika inflasi ini naik ya pasti akan berdampak lagi nih. Kenaikan-kenaikan sektor dengan naiknya harga BBM bersubsidi ini tentunya berbagai sektor terdampak, mulai dari harga komoditi, pangan lainnya ataupun juga harga kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah mulai melonjak ya. Yang tentunya kenaikan Pertalite yang mencapai Rp1.000 per liternya, kontribusi terhadap inflasi itu diperkirakan mencapai 0,97% ya. Sehingga inflasi tahun berjalan ini bisa mencapai 6,2 year over year ya, dibandingkan tahun kemarin. Kalau inflasi sebesar itu jelas akan memperburuk daya beli dan konsumen, daya beli konsumen masyarakat ya, yang juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,4%. Jadi akan menjadi pertimbangan berat memang juga dari pemerintah. Tapi kita berharap masyarakat harga BBM tidak dinaikkan ya. Ini agar bagaimana mengupayakan solusi-solusi lain. Ya, masyarakat berharap mendorong bahwa ada solusi lain selain menaikkan harga konsumen. Harga penjualan ya BBM ini ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi hari ini. Saya sudah hadir ya dengan narasumber-narasumber kita dari Ketua Organda Makassar tadi Pak Zainal Abidin, dan juga mendengarkan langsung bagaimana Komisi B DPRD Kota Makassar bersama Pak Aswar tadi menyikapi hal ini dengan wacana kenaikan harga BBM dengan subsidi yang semakin meningkat ya. Diharapkan bahwa pemerintah bisa dapat solusi yang terbaik ataupun juga menangani kebocoran dulu BBM subsidi agar tidak mengambil langsung opsi menaikkan harga yang tentunya akan berdampak besar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya akhiri dulu kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini, Senin 22 Agustus 2022. Saya Arfan Yusri dan juga seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. bersama